Kalau perlu sekarang ini G2 aja. Artinya dunia itu dibagi dua. Memang persaingan lawan Cina ini dianggap oleh Trump ini sebagai permasalahan yang sangat pelik gitu ya. To the point aja. Gini Prof, kalau kita sedikit dari awal tadi ya, ini kan kita bahas sampai ke sini tuh bahwa kelihatan seperti Amerika ini atau Trump ini yang periode kedua dengan yang pertama ini agak berbeda gitu. Dulu yang periode pertama dia nggak ada war gitu, nggak ada perang, bisnis to bisnis semua dibagusin begitu. Nah ketika Biden menyelak di tengah, lalu kemudian dia muncul lagi, kan dia jelek-jelekin Biden kan. Lalu dia buat sebuah kebijakan yang sangat bertentangan dengan justru dari yang sebelumnya. Walaupun slogannya sama, Make America Great Again. Tetapi kali ini dia menyerang, dia istilahnya mengabduct pemimpin gitu ya. Terus kemudian sekarang juga lagi manas-manasin ya katanya nih manas-manasin di Iran begitu. Sehingga masyarakat mulai berdemonstrasi. Nah ini sebenarnya ada switching apa di sini? Apa yang ingin Trump capai kalau Anda lihat? Karena ini jadi seperti sedang memanaskan seluruh dunia nih sih. Ya, kalau saya melihat ada 3 hal. Pertama, Trump belajar dari pemerintahan dia di awal bahwa keras tapi masih baik-baik itu nggak akan efek. Jadi dia sekarang maunya keras, ya, dan diberlakukan untuk semua negara. Karena Make America Great Again, dalam perspektif saya, kalau saya melihat Trump sekarang itu, bagaimana bisa memunculkan Amerika sebagai sebuah negara yang imperialis. Yang semua negara harus ditentukan oleh Amerika Serikat. Mungkin saat ini Amerika berpikir kalau perlu kan ada G7 ya, negara-negara yang katakanlah ekonominya udah maju dan sebagainya. Kalau perlu sekarang ini G2 aja. Artinya dunia itu dibagi dua. Satu Amerika, Western Hemisphere, satunya lagi adalah Cina. Ya. Amerika dengan Eropa nih maksudnya? Amerika dengan Eropa, benua Amerika. Cina ya kan? Seluruh Asia. Ya. Jadi yang menguasai itu ada 2 itu aja. Ya. Mungkin pada satu titik tertentu. Akan muncul perang dingin ini jadinya. Bisa jadi kayak yang perang kedua, dingin itu. Iya. Tapi kan itu yang membuat semua akan tanda kutip tunduk pada Amerika Serikat. Sekarang ini memang yang menjadi hurdle, yang menjadi obstacle bagi Amerika untuk menjadi the only superpower itu adalah Cina. Mungkin juga Rusia. Ya. Jadi kalau misalnya Trump sekarang ini mau menjadi Make America Great Again, dia harus menjadi imperialis gitu ya. Yang semua negara harus tunduk pada apa yang dikehendaki oleh Amerika. Dan itu bisa terjadi kalau ada regime change. Yang harus semuanya sesuai dengan keinginan dari Amerika Serikat. Itu yang pertama. Alasan kenapa berbeda dengan yang waktu Trump pertama. Periode pertama. Iya, periode pertama. Yang kedua, dia melihat bahwa dunia ini secara geopolitik katakanlah begitu ya. Ini memang harus ada yang mengisi ya dan tegas. Yang orang bilang sekarang ini kan hak asasi manusia, demokrasi, sehingga apa? Tiba-tiba di Inggris banyak mayor gitu ya, wali kota yang Muslim dari Pakistan gitu ya. Di Amerika juga seperti itu. Dan kekhawatiran Trump dan para pendukungnya adalah menjadikan Amerika sebagai basis untuk Islam. Ya, karena banyak juga yang convert dan lain sebagainya dan bisa menerima orang-orang dari luar negeri. Ya, orang akan bilang, wah ini kok jadi kayak white supremacist gitu kan. Untuk memunculkan bahwa harus yang kulit putih lah yang harus berkuasa begitu kan. Apalagi di negara-negara ini. Maka Trump juga dengan tidak sungkan-sungkan mengatakan itu negara Jerman, Inggris itu harus belajar dari saya. Bagaimana kita bisa membuat pemimpin-pemimpin itu jangan sampai orang-orang pendatang, imigran-imigran, kan gitu. Itu yang kedua, yang dia lihat bahwa kita harus lebih keras lagi, jangan sampai kita didominasi justru. Nah, yang terakhir adalah memang persaingan lawan Cina ini dianggap oleh Trump ini sebagai permasalahan yang sangat pelik gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Venezuela itu
dia tidak berinteraksi dengan pemerintah Amerika, tapi justru berinteraksi dengan pemerintah Cina. Menjual minyak yang ada di Venezuela di bawah Maduro itu ke Cina. Lalu Rusia karena nggak bisa jual minyak ke Uni Eropa, mereka jualnya ke ini ke Venezuela. Nanti dari Venezuela bisa kesebar kemana-mana, sehingga tidak terkena sanksi karena negara-negara Eropa mengenakan sanksi kepada Rusia karena penyerangan ke Ukraina. Nah, belum lagi Iran juga kan kena sanksi nih dari Amerika Serikat. Nah, dia kan perlu minyak juga. Akhirnya belinya dari mana? Venezuela. Karena Venezuela berani untuk menentang pemerintahan Trump. Nah, jadi Trump mengatakan bahwa ini persaingan saya terutama dengan Cina, ini sangat pelik nih. Nah, maka sekarang ini Trump itu mendengungkan, membesarkan Monroe Doctrine. Monroe Doctrine itu simpelnya adalah kawasanmu, ya udah kawasanmu yang ngatur. Tapi kawasanku, ya kawasanku. Jangan sampai kamu, misalnya Cina, datang ke kawasanku, kamu bermain, ya ini dan sebagainya. Maka kan Trump bilang, pokoknya kami kalau soal minyak kita banyak di Amerika, kita nggak butuh itu. Tapi kenapa minyak itu jadi isu? Itu karena jangan sampai minyak ini dibeli oleh Cina. Jangan sampai minyak ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan Cina. Maka Trump menjanjikan kalau nanti Venezuela ada di tangan kita dan sekarang udah di tangan kita, itu akan perusahaan-perusahaan Amerika yang akan mengelola itu. Perusahaan Amerika kan diundang sama Trump di White House. Dibilang kamu harus begini-begini. Tapi perusahaan-perusahaan Amerika ini bilang, ini masalahnya kalau kita investasi di bidang perminyakan, itu padat modal. Dan kita harus menghadapi resiko pemerintahan setempat. Nah sekarang, okelah kamu berkuasa, paling banter berapa tahun lagi sih? 3 tahun. 3 tahun lagi. Nah setelah 3 tahun gimana? Kalau tiba-tiba berbalik semua. Kan nggak ada kepastian. Mereka bilang, oh tunggu dulu, sabar dulu. Karena kita harus berbicara tentang jangka panjang. Nah jadi itu ya persaingan dengan Cina itu yang membuat Trump sekarang tanda kutip jadi liar. Dan sampai pada titik beliau mengatakan, saya tuh nggak butuh hukum internasional. Coba. Jadi mengabaikan hukum internasional. Jadi kalau misalnya kenapa Maduro yang dituduh melakukan kejahatan bisa dibawa begitu saja ke pengadilan New York yang alasannya karena pengadilan New York itu sudah menghendaki yang bersangkutan sejak 20 tahun yang lalu. Tapi terhadap Perdana Menteri Netanyahu kan sudah ada keluar nih surat penangkapan. Kenapa nggak kemudian Netanyahu dihadapkan juga ke ICC? Nah itu Trump bilang, itu ya semua tergantung sama moralitas saya. Jadi subjektif. Berarti dia adalah hukum ya? Dia adalah hukum. Yang saya sering bilang, ini kayak Louis ke-14 ya, yang mengatakan l'état c'est moi, negara adalah saya. Jadi Trump mau bilang, dunia adalah saya. Yang menentukan benar atau tidak, boleh atau tidak, itu saya. Nggak kita diskusikan di PBB. Apalagi sekarang Dewan Keamanan kan ada hak vetonya Amerika. Apapun resolusi pasti akan diveto. Udah itu sekarang Trump bilang kita keluar dari 66 organisasi internasional. Nah, padahal nggak biaya lagi. Padahal organisasi internasional itu bisa hidup, bisa bergerak. Itu salah satunya karena uang dari Amerika yang cukup besar. Nah sekarang kalau dia nggak mau membiayai, kayak apa? Dan Trump tahu betul. Nah ini upaya Trump untuk melakukan pelemahan terhadap organisasi internasional dan tidak dibutuhkanlah hukum internasional. Prof, sebenarnya konstitusi di Amerika tuh kayak apa ya, Fit? Karena kok Trump bisa sebebas itu? Kan dia punya parlemen, dia punya konstitusi, kan harusnya konsultasi. Kayak kita tiba-tiba presiden melakukan menyerang apa kan nggak mungkin. Kenapa dia tuh kayak bebas aja melakukan apapun? Nah ini yang di dalam negeri itu dipermasalahkan juga oleh Kongres. Karena pada waktu melakukan penyerangan ke Venezuela itu tidak mendapatkan persetujuan. Konsultasi aja enggak dengan Kongres. Nah di situ ya sebenarnya melanggar konstitusi. Tapi yang namanya Trump, ya dia bisa disregard aja. Apaan itu putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat? Enggak, saya nggak pakai. Saya nggak mau ikuti. Bisa kayak begitu. Jadi seolah-olah kayak yang namanya hukum itu
di mata Trump itu sesuatu yang tidak penting. Oke, jadi itu hukum internasional sudah dilanggar nih ya. Oh, sama banyak. Trump di wilayahnya dia tapi. Kalau Iya. tadi hasil obrolan kita di wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan ini kan dilanggar sama dia karena dia bilang ini wilayah saya kalau hubungannya dengan Cina. Nah, tapi Iran ini gimana? Karena ini kok Trump seakan-akan akan melakukan hal yang sama terhadap Iran juga untuk mengganti kepemimpinan di situ. Ya. Seberapa pentingnya ini Trump harus ikut campur tangan di Iran ini? Oke, memang masalah di Iran itu kan sebenarnya muncul itu karena masalah ya kehimpitan dari masyarakat terkait dengan masalah ekonomi sehingga mereka demonstrasi. Dan demonstrasi seperti itu terjadilah di mana-mana di dunia ini. Termasuk kita di Indonesia. 98 kan masalah ekonomi kan. Ada kurs dolar dan lain sebagainya. Itu biasa ya. Tetapi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Trump dan Israel. Karena apa? Agen-agen Mossad itu sudah terindikasi bahwa mereka yang ikut juga menyulut demonstrasi-demonstrasi yang ada di Iran. Lalu Amerika Serikat sudah mengancam. Nah, pertanyaan bagus tuh. Untuk apa sih sebenarnya pergantian itu? Jadi gini, dalam analisis baik Amerika maupun Israel, yang membuat mereka, Israel nih terutama khawatir dengan senjata nuklir dan sebagainya. Karena rezim yang berkuasa saat ini, mullah itu, ayatullah, itu adalah rezim yang tidak setuju dengan Zionis. Artinya Zionis itu negara yang didirikan oleh orang Yahudi, Israel gitu ya, itu seharusnya nggak boleh ada. Kan memang ada orang-orang Yahudi yang ortodoks itu yang mereka mengatakan bahwa kita memang harus jadi diaspora, kita nggak usah punya negara sendiri. Maka banyak yang menentang juga dengan negara Israel itu. Nah, jadi menurut Iran itu harusnya tidak ada. Dan kalau misalnya mereka mengembangkan senjata nuklir, tujuannya ke siapa sih? Pasti bukan ke negara-negara Arab, tapi tujuannya adalah ke Israel. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk menghilangkan ancaman ini? Apakah diserang Iran? Nah, mereka bisa balas menyerang kan? Tapi kalau pemerintahannya berganti, nah itu beda masalah. Dengan kan? tuntutan rakyat ya ceritanya. Sesuai dengan tuntutan rakyat. Karena pada waktu tahun 79 revolusi Iran, itu Ayatollah datang, Ayatollah Khomeini datang, itu kan sebelumnya Syah Iran. Dan Syah Iran itu dekat dengan Amerika Serikat dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau sekarang yang sangat berharap untuk bisa masuk lagi ke Iran itu adalah putra beliau, Reza Pahlavi. Ya, kalau nanti dia datang, ya kan, dia akan merubah kebijakannya, ya, dari pemerintah Iran yang sekarang ini ada. Mungkin mereka akan lebih dekat dengan Amerika Serikat dan kemudian akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan yang namanya senjata nuklir itu ya akan diakhiri dan ini lain sebagainya. Jadi itu kepentingan Amerika Serikat. Jadi sejauh ini Anda bisa lihat Prof, ini akan terjadi pergantian kepemimpinan di Iran juga. Ya kita tidak tahu ya, tapi sejauh yang saya perhatikan kalau sudah Israel bermain dan kemudian Amerika Serikat juga sudah seolah-olah mendukung, bahkan ada senator Amerika yang ketemu sama Trump lalu memberikan topi judulnya MIGA ya, di atas tulisannya Make Iran Great Again. Ya kan? Yeah. Nah, itu bisa. Tapi saya harus katakan gini, kalau sekarang ini ketua DPR-nya Iran lah ya, parlemen Iran itu sudah mengatakan kalau Amerika dan Israel ikut campur tangan, maka kita akan serang baik Israel maupun Amerika Serikat. Nah, ini kalau misalnya ini benar ancaman ini, artinya apa? Kalau memang nantinya gerakan para demonstran ini menguat, dan itu bisa dikatakan, oh ini gara-gara Israel atau Amerika Serikat, bukannya tidak mungkin Israel akan diserang. Tapi kan waktu itu sama Amerika dibombardir itu tempat nuklirnya itu, dia nggak ngapa-ngapain juga, cuma balas ke Qatar aja kan, American based military base-nya itu. Betul. Artinya apakah itu hanya omongan, cuma hanya ancaman begitu saja, omong kosong aja, atau akan seserius itu? Karena sebelumnya juga ngomong begitu tapi akhirnya nggak bikin apa-apa ya hanya. Ya seperti Irak kan,
Oh, Iya, iya. diduga ada apa MWD ya, Iya. Mass Weapon of Destruction. Ternyata pas ke sana nggak ada Nggak ada. gitu kan. Tapi itu karena Amerika Serikat perlu untuk masuk, kemudian menurunkan Saddam Hussein. Nah, tapi kalau yang di Iran ini, orang mengatakan yang dijadikan target itu sebenarnya salah satu aja. Sebenarnya ada tempat lain gitu kan. Oh. Nah, kita juga nggak tahu benar atau tidak. Maka kalau misalnya ada pengujian benar atau tidak, ya kita tinggal tunggu nih beberapa hari ke depan. Karena kalau misalnya Beberapa hari ke depan aja nih ya. Iya, Deket saya banget sendiri juga soalnya. nggak tahu kan. Ini sangat lagi. Saya nggak pernah. Panas bener nih soalnya di sana. Iya, iya, iya. Tapi kalau ke depan nanti ada serangan-serangan dari Iran ke Israel, oh ini udah tanda-tanda nih. Tapi sekarang belum kelihatan ya, Iran belum menyerang ya. Sekarang belum. Sekarang masih belum. Pemerintahnya masih mencoba untuk Meredam. mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri, meredam itu. Tapi ya kalau misalnya menurut saya ya, pemerintahan yang sekarang pilihannya cuma dua. Dia melakukan serangan ke Israel atau dia segera keluar dari Iran. Kalau misalnya situasinya sudah sampai mepet sekali ya, udah sulit sekali untuk bisa dikendalikan demonstran-demonstran ini. Bahkan kalau misalnya demonstran-demonstran ini ternyata dipersenjatai. Ingat ya, pada waktu di Libya, Gaddafi itu para demonstran bahkan dilatih dan lain sebagainya. Pemberontak-pemberontak ini dikasih senjata dan lain sebagainya untuk bisa menjatuhkan Gaddafi. Oke, kalau terjadi hal yang tadi kita nggak inginkan sebenarnya, artinya terjadi perang begitu, terus kemudian Amerika mungkin menyerang, dia mulai masuk, atau kemudian Iran mulai menyerang ke Israel begitu. Nah, ini akan terjadi kubu nggak? Misalnya seperti Rusia kemudian mendukung Iran, China mendukung Iran, lalu Amerika mendukung Israel dan sebagainya. Akan terjadi perang besar nggak di situ? Menurut saya bisa jadi seperti itu. Karena bagi Cina atau Rusia ya, untuk menundukkan Amerika Serikat, ambisi Trump ini, dia nggak mungkin berhadapan-hadapan langsung. Cina berhadapan, sekarang gini, Amerika Serikat dengan kekuatan militer sekarang dia bisa melakukan ini semua. Itu hanya bisa dihentikan oleh negara yang mempunyai kekuatan militer yang memadai. Ya, sama gitu. Nah, pertanyaan siapa? Ya Cina atau Rusia. Pertanyaan berikutnya, apakah Cina dan Rusia willing untuk berhadapan-hadapan langsung? Saya yakin nggak mau. Karena kalau misalnya Dua-duanya itu nggak mau ya? Dua-duanya nggak mau kalau langsung. Karena apa? Kalau itu terjadi, berarti mendekatkan kita pada pecahnya Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem. Dan penggunaan senjata nuklir. Itu Sementara senjata nuklir udah pada standby semua nih. sudah standby semua. Ya, siapapun nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Gitu kalau udah kayak begitu. Ya, Kiamat sama-sama, kan berarti kan. sama-sama hancur. Ya. Nah, oleh karena itu Cina ataupun Rusia lebih baik menghadapi Amerika, menyetopnya itu lewat negara ketiga. Nah, tinggal sekarang negara ketiga itu siapa? Di hadapan mereka ada beberapa pilihan. Apakah Iran? Mau Venezuela? Mau Korea Kolombia? Utara, Ya Korea Utara juga bisa juga melakukan serangan gitu kan. Kolombia ya kan dibantu di belakangnya aja. Meksiko. Nah, jadi itu Meksiko. Jadi itu sebagai proksi-proksi mereka. Jadi kalau misalnya sekarang Iran itu berhadapan sama Israel, sebenarnya kan begini kan. Tapi kan mereka nggak mau langsung. Jadi mereka menggunakan apa? Kalau dari Iran menggunakan Hamas dan lain sebagainya, proksi mereka. Putih. Itu yang disebut sebagai perang proksi ya seperti itu.